turun 40%. Kalau dibandingkan dengan tahun 2008 turun 61%, ini masih mendingan. Saat ini masih baru 40%, belum separah tahun 2008. Padahal kondisi perekonomian nanti bakalan lebih slowing down, lebih parah dari tahun 2008. Apakah bisa sampai 60%? Sampai angka 3.500 sampai 3.000? Nobody knows, nggak ada yang bisa menebak bottom kapan. Hanya saja kalau saya melihat apa yang di depan mata, kita membaca apa yang di depan mata, saat ini belum berakhir. Meskipun IHSG sempat kemarin setelah turun 40% di bawah, dia mantul 15%, ini ada pantulan yang sangat wajar. Kenapa? Seperti bola kalau dijatuhin dalam kencang, maka dia akan mantul tinggi. Setelah itu dia akan turun lagi, gitu. Dan pantulan yang kedua nggak akan setinggi yang pertama. Perhatikan, pantulan yang kedua nggak akan setinggi yang pertama. Dan setelah itu dia akan kehilangan kekuatan, kehilangan momentum, dan akan turun lagi. Sampai hari ini, pasar saham year to date dari Januari 2020 sampai hari ini udah diskon 30%. Oke, strateginya gimana sih saat crash ini? Karena kita tidak bisa menggunakan strategi super trader, namun kita memilih untuk melakukan strategi nomor 2 dan 3 saat ini, melihat bahwa risiko pasar masih cukup besar. Investing, fokus pada membeli bisnis, membeli perusahaan, menggunakan analisis fundamental nomor 1. Apakah teknikal nggak bisa dipakai? Bisa, hanya untuk menentukan timing, membantu saja. Namun, menentukan timing yang utama buat seorang investor itu bukan menggunakan chart sebenarnya. Yang utama adalah menggunakan valuasi. Oke. Investing ada 2 cara untuk membeli. Yang pertama adalah nabung saham, yang kedua lamsam. Cara membeli untuk nabung saham ini nggak kenal timing, artinya secara periodik. Anda mau membeli sebulan sekali, 3 bulan sekali, 1 tahun sekali, boleh. Kalau lamsam, sekali beli, ya sekali beli saya jelaskan nanti, bukan sekali hajar beli, habis, enggak gitu. Jadi lamsam itu sekali beli, tapi belinya spread, kita sebar gitu. Buat yang kemarin udah nabung saham dan bingung gimana caranya lanjutinnya, Anda bisa baca untuk nabung saham. Ini udah lengkap banget gitu ya. Cara milih sahamnya sama, cuman hanya masalah timing aja untuk nabung saham dan lamsam. Nah, kalau Warren Buffett sendiri, dia pakai strategi lamsam karena memang dia punya profil risiko juga udah lebih tinggi dan dia udah lebih ngerti. Oke, saya akan kasih tahu Anda saham apa aja yang boleh dibeli, baik untuk nabung saham, baik ataupun untuk lamsam. Oke, sekarang kita bahas lamsam. Lamsam yang diharapkan apa aja nih ya. Jadi yang diharapkan dalam berinvestasi, kita melihat dividennya dan juga kita melihat valuasinya. Valuasinya artinya kita kalau beli buat investing, jangan sampai kita beli perusahaan ini kemahalan gitu. Tapi tidak hanya melihat 2 hal ini saja. Untuk memilih sebuah saham buat investing, kita perlu melihat bisnis model perusahaan. Jangan sampai perusahaan ini mudah terdisrupsi. Kita melihat manajemen perusahaan dari inovasi-inovasi yang pernah dilakukan secara historical. Meskipun Anda nggak bisa ketemu dengan manajemen perusahaan secara langsung. Bagaimana caranya melihat bisnis model? Bisnis model yang bagus, yang bisa bertahan lama adalah bisnis model yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Di Indonesia kebutuhannya beda dengan Amerika dan yang lain-lain, namun kalau dilihat kebutuhannya dasar itu sama. Kalau di negara maju mereka lebih ke teknologi. Anda lihat perusahaan-perusahaan yang menjadi top ya, orang-orang terkaya di Amerika itu mereka berkembang secara teknologi. Jangan di Indonesia, mereka berkembang secara consumer good ya, memenuhi sektor consumer good ya. Jadi orang terkaya di Indonesia ini adalah dia punya pabrik rokok ya. Oke. Kemudian kalau Anda lihat bisnis model apa yang bisa bertahan di tengah krisis, nomor 1 adalah bisnis model yaitu consumer good atau consumer staples yang paling bisa bertahan itu. Perusahaannya apa? Perusahaannya ya Unilever dan Indofood untuk mewakili bisnis model ini. Bisnis model perusahaan yang mudah terdisrupsi antara lain, contohnya dulu saya kasih contoh yang paling gampang ya, taksi konvensional ya dulunya naik terus nih. Kemudian tahun 2013 dia tidak berinovasi, kemudian dia kena disrupsi oleh taksi online sehingga Bluebird dan Taksi Express pun turun secara profitability dan kemudian harga sahamnya juga turun ya. Jadi harga saham turun dulu baru kelihatan oh ini profitability-nya dari tahun ke tahun turun. Disitulah analisis teknikal juga berperan untuk membantu memberikan sinyal-sinyal awal seperti itu. Namun untuk investor take action-nya tetap berdasarkan fundamental.
Yang berikutnya setelah melihat bisnis model manajemen, maka kita melihat juga profitability perusahaan. Apa artinya profitability? Kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara konsisten. Bisa dilihat secara sustainable, bisa dilihat dari ROE, ROA, return on equity, return on assets, dan yang terpenting buat kita investor retail, kita harus lihat banget yang namanya EPS. Earnings per share artinya adalah laba bersih per lembar saham yang sudah dikurangi oleh pajak dibagi dengan per lembar seluruh saham yang beredar, sehingga kita dapat earnings per share per lembar saham itu berapa. Kenapa kita peduli pada EPS sebagai seorang investor retail? Karena kita retail itu kita cuma melihat kita berinvestasi berapa lembar saham aja gitu. Maksudnya kita bukan taruh uang untuk secara gede-gedean, equity modal secara gede-gedean untuk perusahaan itu, tapi kita beli tuh per lot kan. Jadi berapa lot kita mau beli, berapa lembar kita mau beli. Jadi yang kita peduliin adalah earnings per share-nya. Ujung-ujungnya saya dapat berapa. Dan untuk perbankan perlu dilihat juga NPL ya. Ini tingkat kredit macet yang pasti akan meningkat ya akhir-akhir nih. Jadi untuk sektor perbankan bakalan turun banget nanti ya. Kemudian valuasi ini saya melihat membandingkan secara historical. Nah, teman-teman nggak usah mikirin Anda harus milih sendiri semuanya ini karena kita M-Trade, kita punya komitmen mendedikasikan diri untuk membuat hidup Anda lebih simpel. Jadi kalau kemarin cuma ada super trader dan swing trader, sekarang kita tambahin investing journal. Ya, investing journal ini kalau Anda lihat masih jadi satu dengan live trading journal kita dalam bentuk broadcast seperti itu, dan dalam menu fundamental itu kita kasih tulisan. Spesial untuk member kita berikan e-book untuk investing journal ya. Hari ini kita perbarui lagi e-booknya, dan untuk teman-teman yang belum member, yang udah ngikutin seminar online ini, Anda juga bisa mendapatkan e-book tersebut ya. Nanti siang akan dikirimkan ke email Anda, dan di situ udah dipilihin saham-saham yang memenuhi kriteria yang bagus ini. Secara valuasi dia juga terdiskon secara historical. Apa artinya terdiskon secara historical? Terdiskon secara historical artinya kami membandingkan valuasi perusahaan ini dengan dirinya sendiri di masa lalu. Kenapa saya nggak membandingkan dengan teman sejenisnya atau satu sektornya gitu, atau dengan sektor yang lain, karena udah berbeda kondisi banget. Jadi misalkan BCA saya nggak akan bandingkan dengan BRI yang dua-duanya fundamentalnya memang bagus, valuasinya BRI memang murah, memang harganya murah, dan BCA ini valuasinya mahal gitu. Kenapa saya nggak bisa bandingkan apple to apple? BCA ini saya bilang sangat terdiskon karena dia premium, dia punya valuasi dulunya tinggi banget, sekarang udah terdiskon banyak saya bandingkan dengan valuasi yang sebelumnya. Sedangkan kalau BRI ini memang dari dulu juga udah murah gitu. Jadi kalau misalkan tas itu satu Anda beli Louis Vuitton, kemudian yang satunya mungkin Anda beli merek apa ya, mungkin Charles & Keith atau seperti itu. Jadi nggak bisa dibandingkan mahal murah dengan cara seperti itu. Kalau buat saya pribadi ya, setiap orang punya cara yang beda-beda dalam menganalisis saham, tapi buat saya itu yang paling masuk akal atau make sense. Dividen sangat penting sekali, maka dari itu di e-book juga kita kasih tahu saham-saham yang punya dividen besar apa. Dua diantaranya adalah perusahaan rokok, yaitu HMST, GGRM, dan ada beberapa perusahaan yang lainnya. Anda nanti bisa baca e-booknya, sore nanti bisa baca ya, tungguin aja di email. Ya, kita masih mau edit dikit, jadi kita kirim paling nggak sekitaran jam 1, nanti jam 1, jam 2-an kita kirim gitu. Terus kemudian untuk stock price, ini adalah bonus buat investor. Jadi kebalikan, kalau trader yang diharapkan adalah kenaikan dari stock price atau harga saham itu sendiri, dividen saham itu bonus buat trader. Sedangkan kalau untuk investor, harga saham itu naik, itu adalah bonus. Yang terpenting adalah dividen atau imbal hasilnya. Nah, kalau saya lihat saat ini nggak bisa sejalan bersamaan. Ketika harga saham tinggi, biasanya perusahaan ini premium, dia bagi dividen kecil kayak BCA. Sedangkan kalau yang bagi dividen besar saat ini lagi tren turun banget juga gitu. Contohnya HMST. Ya, jadi Anda mesti pilih salah satu. Kalau fundamental bagus nggak? Dua-duanya sangat bagus sekali. Ini cara milihnya gimana? Ini tergantung dari profil resiko tiap orang. Ada yang suka murah, ada yang suka yang oke lah, aku mau yang harga sahamnya cepat balik. Terbukti BCA kemarin juga harga sahamnya balik naik dulu. Untuk cara belinya, tadi saya bilang lump sum itu bukan secara periodik tiap bulan atau tiap 3 bulan, tapi beli langsung. Tapi bukan berarti dia beli borong dalam sehari juga. Nah, untuk lump sum ini artinya adalah kita membeli secara
bertahap. Saya akan kasih gambarnya ya. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang grafik kita kayak gini. Lump sum itu bukan berarti hajar di sini atau hajar di sini dalam sekali gebuk. Enggak. Habisin uangnya, boom, masuk di sini. Habis itu pasar saham akan naik terus begini. Ya, kalau naik, kalau begini gimana? Nah, jadi lump sum gimana? Kalau bukan seperti ini, maka yang dilakukan ketika lump sum adalah ketika harga saham turun, ya, dan kemudian dia, mulai reverse nih, boleh nih beli. Ya, Anda punya modal 100% untuk investing, Anda beli dulu, misalkan nih 1%. Oke, turun lagi. Oke, turun lagi nih. Ini ada tanda reverse lagi. Oke, beli lagi 1%. Kalau nggak tahu tanda reversal gimana mau beli lagi? Nggak masalah, beli aja lagi. Oh, ternyata turun lagi nih. Dapat lagi 1%. Misalkan Anda punya 1M masuk 10 juta, 10 juta, 10 juta. Begitu ada tanda reversal yang lebih jelas, di sini reversalnya cuma satu aja, tandanya ini udah naik dari dua high, kita akan kasih tahu ya, kapan masuk kita akan kasih tahu. Jadi Anda nggak usah pusing mikirin gimana sih caranya ngelihat chart dan segala macam, ngelihat reversal segala macam, kita akan kasih tahu, that's our job. Ya, kita akan kasih tahu melalui M10, of course member kita kasih tahu duluan. Kalau saya live di Instagram, setiap hari saya live di Instagram, itu setelah kita urusin member kita dulu, ya. Dan sebagai member, Anda juga bisa mendapatkan benefit profil resiko, risk management itu kita ajarin. Bukan sekedar beli-beli saham aja, tapi kita ajarin untuk membantu Anda beresin self mastery juga, ya. Jadi psikologi trading akan lebih bagus juga gitu. Nah, kalau udah ada tanda reversal seperti ini, kita kasih tahu, oke, boleh masuk lebih banyak. Saat ini kita kasih tahu untuk member kita bahwa sebaiknya jangan lebih dari 10%. Ya, 7-10% range-nya saat ini untuk penggunaan modal untuk investasi. Nah, untuk penggunaan modal buat investasi ini apakah berbeda dengan trading modal yang beda gitu ya, jadi alokasinya beda. Oke, jadi ngeborongnya bukan dalam sehari lump sum itu. Jadi kalau Anda punya 100% atau misalkan 1M atau 100 juta or 10 juta whatever, berapapun jumlahnya, Anda bisa masukin secara bertahap gitu ya. Dan jangan ngetes kedalaman kolam dengan dua kaki ya. Sangat penting sekali kita atur cash kita. Cash is the king. Jadi ketika kemarin pasar saham naik, kita saranin buat member kita buat investing jangka panjang tuh maksimal 10% aja. 7-10%. Udah naik terus dari 2%, 5%, 7%, maksimal 10%. Jadi range kita 7-10%. Artinya apa? Artinya kita masih punya 90-93% cash. Kalau sampai market ini jatuh lagi, kita masih punya duit. Jangan sampai market jatuh lagi nangis. Aduh, ini kemarin aku udah beli pasar saham udah jatuh banyak. Kenapa sih kok masih bisa jatuh lagi? Kenapa masih bisa jatuh lagi gitu? Kita realistis aja bahwa kondisi perekonomian saat ini lagi susah banget. Yang omsetnya turun bukan cuma Anda. Yang kena PHK juga sangat banyak sekali. Maka dari itu kita membantu perekonomian negara kita dengan cara berbagi supaya nggak semakin slowing down perekonomiannya. Oke. Nah, di M-Trade akan dikasih tahu kapan boleh masuk dan berapa banyak boleh beli, dan saham-sahamnya juga dikasih tahu.